lihat di depan ada perubahan sedikit di chat ini. Boleh kasih tepuk tangan untuk Josie yang sering lelah, termasuk membangun bendungan. Nah, di sini ada bendungan itu untuk apa? Nah, bulan tahun lalu, akhir tahun dari September sampai Desember selalu banjir. Dan karena itu Josie hampir tiap hari ngepel. Akhirnya kita berpikir gimana caranya. Akhirnya Josie menemukan ide membangun bendungan di dalam gereja. Jadi mungkin pertanyaan tadi itu untuk apa sih gitu kan? Nah, cuma nanti kita juga mau tutup di sini biar nggak kelihatan bendungannya gitu. Sekali lagi thank you Josie. Nah, ada beberapa yang nggak bisa hadir. Saya dengar Tambun ya sedang sakit karena perubahan cuaca, jaga kesehatan. Saya juga nggak tahu, semalam kemarin tiba-tiba radang. Nah, jadi mari jaga kesehatan ya, tetap stay fit. Oke, apa kabarnya sepanjang minggu lalu? Luar biasa ya, saya juga luar biasa, hampir juga setengah gila. Kenapa? Karena saya kuliah dan mata kuliah itu teologi kontemporer. Namanya keren, tapi kalau dipelajari di teologi ngawur. Nah, masalahnya adalah pertanyaan yang mereka ajukan itu masuk akal. Masalah yang mereka kemukakan itu masuk akal gitu. Sampai kalau kita nggak kuat bisa menggugah iman kita. Dan teolog ini orang-orang yang terbaik di kelasnya. Wah, waktu di seminari orang-orang yang terbaik. Dan apa yang mereka kemukakan itu kayaknya, wah ini benar ya gitu kan. Nah, jadi mereka malahan meragukan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kami juga belajar masalah postmodern. Nah, ciri-ciri manusia modern yang lebih humanis, yang berpusat kepada manusia dan mengatakan itu agama itu nggak perlu Tuhan. Ada yang beranggapan belajar juga tentang naturalisme yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi secara natural tanpa Allah. Dan yang terakhir yang paling saya ini teolog ini yang namanya Nietzsche. Ini seorang teolog yang sangat brilian. Dia mengatakan berpendapat tentang nihilisme. Setelah mempelajari tentang Tuhan, dia berkesimpulan bahwa tidak ada Tuhan. Pokoknya kita hidup sesuka hati kita saja. Nah, salah satu yang membuat orang menjadi ateis juga pada zaman itu yaitu teori evolusi. Tahu ya teori evolusi ya? Charles Darwin kan? Bahwa kita semuanya ini berevolusi. Tadinya kita ini adalah seekor apa? Simpanse atau monyet ya? Tapi pertanyaannya kalau benar teori evolusi, kenapa hari ini masih ada monyet ya kan? Kenapa kita nggak melihat ada tiba-tiba monyet yang sudah berubah setengah? Atau seperempat gitu kan, sudah mirip gitu. Tapi dan ini juga, Charles Darwin ini karena dari Inggris dan ada masa gereja Anglikan di gereja Inggris pada masa Ratu Elizabeth yang pertama. Ini yang kedua, pada masa Ratu Elizabeth yang pertama itu ke gereja itu wajib. Kalau tidak ke gereja dihukum. Wah, kalau sekarang dibuat nggak mungkin ya. Jadi pada masa itu ada. Kenapa? Karena baru keluar dari Katolik dan mereka mencoba mendirikan gereja baru namanya gereja Anglikan dan mereka memiliki kebijakan itu. Nah, saya percaya Charles Darwin ini juga orang Anglikan ya, sama seperti kita, dan dia juga mengatakan bahwa ya kita ini berevolusi. Dan waktu bukunya dikeluarkan pada saat itu banyak orang juga menjadi ateis. Ya sudah, kalau evolusi berarti nggak ada Tuhan gitu kan. Nah, tapi yang tragisnya banyak dari teolog-teolog yang belajar ini berakhir mengerikan, stres gila dan bunuh diri. Kenapa? Karena akhirnya nggak punya tatanan hidup. Hidup itu rasanya bebas, merdeka. Nah, sayang sekali bahwa mereka setelah mempelajari Tuhan akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sama halnya dengan orang yang membunuh Yesus itu bukan orang yang nggak tahu firman Tuhan. Yang bunuh Yesus siapa? Orang Farisi. Mereka tahu firman Tuhan? Tahu. Justru karena mereka merasa tahu. Firman Tuhan berkata jangan bekerja pada hari Sabat. Yesus, kenapa kau bekerja? Salah. Wah. Pada saat kebenaran itu muncul, mereka tidak bisa melihatnya. Malahan mereka membunuh kebenaran. Kenapa? Karena mereka terkunci oleh kebenaran mereka sendiri. Jadi jangan katakan bahwa itu penjahat itu yang melakukan, orang-orang yang merasa mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah
Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa teolog-teolog ini bisa menjadi error? Nah, salah satu juga yang karena hampir 90% yang kuliah itu gembala hamba Tuhan ya. Jadi salah satu juga yang kita diskusikan adalah mengenai kehadiran jemaat di gereja, dan beberapa di antara mereka sama seperti kita onsite, dan mereka juga struggle untuk mengundang jemaat, itu juga masih struggle. Nah, yang saya mau tanya, kira-kira dengan COVID-19 ini bisa nggak merubah paradigma kita mengenai gereja? Secara pelan-pelan, kita kan sudah menerima sekarang, sudah oke. Kalau nggak ke gereja online juga oke ya kan? Tapi secara pelan-pelan ini mengubah kita, persepsi kita nggak mengenai gereja? Saya yakin iya, karena menurut perkiraan survei 50% secara global nggak akan pernah datang lagi ke gereja setelah COVID-19 selesai. Dan ini sangat menyedihkan, nggak hanya di Indonesia, di secara dunia. Nah, coba kita renungkan, kira-kira COVID-19 ini mengubah nggak pandangan kita tentang gereja? Dan ini yang terjadi, apa yang gerakan kemarin terjadi, ada buku dan lain sebagainya mempengaruhi orang, dan ini juga mempengaruhi persepsi kita. Nah, mengapa para teolog ini menjadi salah arah? Yang pertama dan yang utama adalah mereka menolak bahwa ke gereja itu, Alkitab itu spiritual. Mereka menolak Roh Kudus. Oh, nggak ada itu. Mereka hanya pengen ya logika aja. Nggak ada itu roh. Nah, itu makanya di 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kita punya daging dan roh. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya tahu kalau saya hidup? Kalau yang bertumbuh itu daging saya atau roh saya? Nah, coba cek, bandingkan hidup kita dengan Galatia 5. Mana yang lebih bertumbuh? Nah, karena apa yang kita kasih makan akan bertumbuh. Saya nggak tahu bagaimana teman-teman semua merayakan Valentine. Setelah kami merayakannya di tempat Arman, saya menang kemarin ya, menanggung. Okay. Nah, di rumah saya bagi coklat. Setelah itu saya punya ide yang luar biasa cemerlang, yaitu masak Indomie untuk semua orang rumah. Dan saya suka Indomie, tapi terakhir saya batasi Indomie, ya, batasi mie instan. Tapi hari itu saya putuskan untuk makan Indomie banyak, setiap orang satu. Wah, anak kecil juga dikasih satu, dan banyak. Dan wah, kami makan, saya juga awalnya kayaknya nggak habis, tapi habis. Saya juga hari itu habis banyak makannya. Setelah saya makan, saya masih kelaparan, tapi kayaknya banyak gitu kan. Besoknya minggu itu adalah minggu saya terbanyak makan mie instan. Wah, mantap juga ya, mengingat dulu di kosan gitu kan, waktu kuliah itu akhir bulan wajib gitu kan, Indomie. Dan wah, ini kok jadi saya kok jadi ketagihan gitu. Nah, karena apa yang kita kasih makan itu akan menjadi lapar. Nah, kira-kira apa yang kita kasih makan hari-hari? Apakah daging kita atau roh kita? Apakah masih ada kerinduan? Oh, saya rindu nih berdoa untuk seseorang. Saya rindu hari Minggu ini nyanyi untuk memberkati orang lain. Apakah masih ada itu? Atau kita berdoa juga, udahlah gitu. Apakah masih ada kerinduan? Nyanyilah sebuah lagu sendiri gitu. Atau nyanyi lagu rohani aja terasa panjang, satu lagu aja. Aduh, kayaknya lama banget ya, nah TikTok ini ya, asik-asik dah gitu kan. Lebih lucu TikTok ini apa-apa gitu, itu udah begitu. Dengan semua perubahan-perubahan yang ada, apakah kita udah lebih menikmati? Nah, tadi malam saya nyanyi lagu ini, saya mencoba nyanyi begitu rumah. Apostel boleh bantu, dan saya diberkati. Saya harap saudara juga diberkati. Saya coba nyanyi ya. Lagu saya suara saya nggak bagus, tapi lagu ini memberkati saya. Dalam kesendirian saya nyanyi lagu ini, dan ini memberkati saya. Into your hand I commit again.
iblis akan berkata, gak mungkin lah kayak kau ya, sudah berapa kali, gak mungkin Tuhan maafkan dan lain sebagainya. Dan kalau kita ingat cerita Petrus, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan mungkin waktu itu Petrus juga akhirnya pergi. Dan kenapa? Dia juga gak kuat. Petrus, kau sudah dipilih loh di antara yang ke-12 itu, bahwa kunci kerajaan surga diberikan kepadamu. Wah. Petrus, mungkin intimidasinya luar biasa. Tapi Yesus datang kepada Petrus. Dan waktu itu Yesus hanya berkata, kalau kau mengasihi aku, feed my sheep, gembalakanlah domba-dombaku, lakukanlah tugas panggilanmu. Dan kita tahu pada hari Pentakosta yang ngomong siapa? Yang khotbah Petrus. Dengan mulut yang sama dia menyangkal Yesus. Mulut yang sama memberitakan tentang Yesus dan 3.000 orang diselamatkan. Dan kalau pelanggaran atau apapun, atau kita merasa seperti teolog tadi, nihilisme, kayaknya kosong aja, hampa Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita beri makan, itu yang akan bertumbuh. Dan bagaimana kita memberi makan roh kita? Ibadah seperti ini di rumah, waktu kita saat teduh, dan ini adalah masa prapaskah, mari renungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan dan berbalik kepadanya, membaca firman Tuhan. Nah, karena kalau kita tidak waspada, hari-hari ini yang daging akan semakin daging, yang roh akan semakin roh. Karena begitu mudah kita menjadi daging. Jadi apa yang kita kasih makan itu akan bertumbuh. Bagaimana kalau tahun ini kita kasih makan roh kita hajar daging kita? Gimana? Wah, kita coba. Wah, aku mau kasih makan. Karena apa yang kita mau kasih makan, itu yang akan bertumbuh. Tapi situasinya sulit. Saya nggak tahu bagaimana saya melalui hari-hari saya di dalam COVID ini, masa depan saya. Sekalipun Tuhan katakan di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan itu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ada anak yang terlahir seperti ini. Nah, ada anak yang terlahir seperti ini, dan mereka tahu firman ini, orang Kristen yang percaya. Dan mereka juga kesulitan, dan mungkin tetangganya juga tanya, kan, kau ke gereja, namun juga lahir begitu, gitu kan? Manalah Tuhanmu, gitu kan? Dan mereka juga secara daging tidak bisa terima ini, karena daging nggak mengetahui, karena roh yang mengetahui rancangan Tuhan. Dan waktu mereka datang kepada Tuhan dalam semua pergumulannya, Tuhan berkata, aku punya Yeremia 29 ayat 11, rancanganku itu penuh harapan bagimu. Dan dia tangkap itu di dalam rohnya. Ya, anak muda ini tangkap di dalam rohnya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya, dia belajar, dia struggle. Mungkin, dan ini adalah dia sekarang. Kita tahu ini, puji Cik, dan ngomong-ngomong saya sudah kasih gambar ini 3 minggu ya. Kenapa? Karena saya sangat terinspirasi. Lanjut, ini terakhir. Nah, dia akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang dengan kekurangannya, dengan keterbatasannya. Kalau secara daging dia nggak akan mengerti, kita juga nggak akan mengerti, kok bisa sih Tuhan. Tapi secara roh dia tangkap itu. Nah, hari ini di Yohanes, ini yang terakhir. Yohanes 16. Tiga ayat di bawah, 14-17. Ke bawah. Oh, dari 13 terus, dari 13. 1, 2, 3 kita baca bersama. Tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Dan ini Fujiji ya. Sulit bilang namanya. Dia berdoa dan dia dapat visi yang dari Tuhan dan dia hidup di sana. Dan hari ini apapun situasi kita, apapun yang sedang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan dan hidup di dalam Roh. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah Roh-Mu senantiasa bekerja di dalam hidup kami, menyatakan Yesus, Sang Kebenaran dan kekasih jiwa kami.